حولك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari pertama ini kita akan bacakan Fatihah sekali lagi untuk Pak Agus Permanto. Mudah-mudahan Allah angkat harkat derajatnya, anaknya semuanya soleh semuanya, usahanya lancar dan keluarga sakinah warahmah dan dijauhkan dari orang-orang yang iri, dengki, yang punya niat tidak baik kepadanya. Ya selalu Allah berikan keberkahan, kemurahan rezekinya dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi kita bacakan kepada seluruh tunanetra yang hadir ya di TV, di Destination Paradise. Alhamdulillah kita baca Fatihah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kalau di sana kita ngaji, ibu-ibu mau ke kamar mandi susah karena kamar mandinya tinggal keluar sebentar kamar mandi. Bapak-bapak kalau mau keluar ke jauh, nah ini tinggal ke sini kamar mandi. Nah, keluarnya dekat. Jadi nantinya sudah gampang untuk mendatangkan kita untuk ngaji di sini. Dan mudah-mudahan juga rumah ini tambah berkah, tambah rahmat dan kita gunakan ini untuk kajian-kajian yang seperti biasanya. Mudah-mudahan ini berkah. Selamat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa yang ketiga kita doakan dan di sini terasa sempit rasanya ya. Sampai kita bersyukur kita juga terasa sempit. Mudah-mudahan juga ini melebar lagi ke sebelah kiri kita ini insyaallah. Sebelah kiri kita, sebelah kiri kita ini berarti sebelah ya, utara ya. Sebelah utara kita ini. Sebelah timur ya. Ya, sebelah timur dan tambah lagi insyaallah dengan kita menangkan ini untuk berkah tambah, karena kalau kita bersyukur Allah tambah, kalau kita tidak bersyukur tambah marah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Tadi yang dibaca oleh Pak Ustaz ayat tadi luar biasa. Luar biasa. Bebas kita lihat dari 173-nya ya. 173-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri,
maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, dibalas Allah pahala mereka. Dibalas Allah pahalanya, ditambah lagi karunia-Nya. Kasih pahala, dikasih reward, dikasih lagi berkah hidupnya, sehat, bahagia, damai, tenang, pahala dapat, hidup tambah berkah, hidup tambah bahagia, hidup tambah sehat. Nah, tapi ada pun orang-orang yang kebalikannya, malah dia nyombongkan diri, nggak mau beriman beramal soleh. Allah kan orang yang nyombongkan diri, dia nggak mau beriman, nggak beramal soleh, dia nggak sholat, dia nggak ibadah, maka Allah katakan tunggulah azab Allah yang datang, dan dia tidak dapat pelindung hidupnya, dunia nggak dapat pelindung, apalagi di akhirat nanti. Nah, beriman dan beramal soleh tanpa Quran, ya akan nyampe cahayanya ke Allah itu. Nggak nyampe itu. Maksudnya orang beriman beramal soleh, ya itu saya alami dulu. Sholatnya udah, ibadahnya udah, tapi ngajinya yang bahas Quran ini enggak. Jadi bisa mikir, ya Allah, sholat sudah, ibadah sudah kok. Tapi kenapa kerja begini nih, kayak hidup susah benar gitu. Nah, setelah ngaji apa yang Allah katakan di Quran ini kita sampaikan dan kita hayati, kita amalkan, baru Quran benar bercahaya sampai kemana-mana. Jadi dia cuma beriman beramal soleh modalnya udah benar, tapi kalau nggak ada Qurannya masih nggak percaya dia. Nggak percaya, baru dia percaya, baru dia nyampe kepada Allah itu ada Qurannya. Nah, makanya tadi di ayat 174-nya, silakan baca 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhan Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi begitu dia dia beriman beramal soleh, tambah Quran, baru dia percaya, baru Quran itu terbukti. Iya juga. Dan kami turunkan juga nur, cahaya yang nyata. Jadi bukannya hanya berangan-angan, tapi cahaya yang nyata, nyata depan mata kita. Ya seperti ini aja. Itu enggak, orang yang punya rumahnya itu nggak mau jual perhiasan. Nah, saya pikir kalau yayasan itu nawarannya berapa atau apa gitu. Saya pikir jadi yayasan berapa, malah tawar sekian, naik lagi. Tapi rupanya memang kalau Allah bilang kun, fayakun, nggak bisa. Berapapun juga harganya, coba dari 900 naik sampai 2,3 M. Coba kalau tambah Allah yang nolong bantu. Tapi Allah buktikan ini nih, nuram mubina, nyata. Kita doakan dari doa tadi itu. Kayaknya nyampe kayaknya begitu mungkin. Tapi jangan salah. Dulu ada namanya ustazah kita di sini, lama di Rahmat namanya. Pak saya itu doa supaya datang uang dari sini banyak, mobil datang, ada gedung, ada apa. Dulu saya pikir kok Pak Haji kayak mimpi aja. Ya benar coba sekarang coba. Orang dari mana-mana orang datang. Ya dulu orang nggak kenal, tapi dari itulah cahaya dari
Ya karena gaya tahajudnya, gaya ngajinya, gaya Qur'annya. Coba kayak orang yang PKS tadi. Ini perentaranya sih lewat Ustaz Kailani, tapi kok bisa dia datang kemari? Ya itu dah. Baru kita pertama ngaji sini. Didatangi oleh orang PKS. Ibunya teman lagi. Hah? Teman Pak Haji. Iya, punya teman lagi, teman Ustazah juga coba. Nggak nyangka itu. Nggak nyangka. Nah kemudian Allah lagi, kalau kita lihat lagi di ayat 175-nya, setelah Quran ada, diamalkan lagi Quran itu, balik lagi dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya surga dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Subhanallah. Coba kita lihat ini. Jadi ada orang yang beriman dan beramal soleh, dan dia berpegang teguh dengan Quran tadi. Dia beriman beramal soleh, dia pegang teguh apa kata Quran. Allah katakan apa? Maka dia dimasukkan dalam rahmat Allah. Allah jamin dia masuk dalam kasih sayang Allah. Yang kedua diberi lagi karunia lagi. Masya Allah. Masih diberi lagi karunia lagi. Dan masih ditambah lagi, dia akan diberikan petunjuk pada jalan yang lurus sampai kepada Allah. Masya Allah. Padahal kita nggak tahu Allahnya di mana. Padahal Allah ada di mana-mana. Dia maha besar. Tapi Allah tunjukin nanti seret sampai kepada Allah. Nanti kita bertemu sama Allah, nanti Allah katakan salam. Salam, selamat, selamat, selamat. Qaulan mir Rabbir Rahim. Ucapan dari Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Luar biasa. Luar biasa. Nah ini makanya Quran ini luar biasa. Nah makanya kepada kita bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur itu Allah yang janji, bukan saya yang janji. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah marah. Azab Allah yang datang. Lihat surat 14 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kan kalau kamu bersyukur, Allah janji, Allah tambah. Jadi tambahnya ya tambah kesehatan, tambah rezeki, tambah berkah hidup, tambah ilmunya. Ya kamu tidak bersyukur, azab Allah nanti yang datang. So, ini daripada tidak bersyukur, mendingan bersyukur aja. Syukur Allah tambah, kalau nggak bersyukur Allah tarik. Nah jadi kita bersyukur ini. Kalau dulu kita ngajinya, ibu mau keluar kan jauh tuh. Nah, sekarang enggak. Ibu-ibu tuh mau ke kamar mandi, jalan sebentar. Bapak-bapak, ini ada yang mau kencing. Nah, dulu jauh. Keluar dulu, ini enggak, tinggal sini. Gampang.
di kemudahan dari Allah. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita syukurin ini. Dengan kita syukurin, Allah janji ya nambah kita karunianya. Makanya kalau kita perhatikan kenapa Nabi yang kaya, raja, pinternya sampai bahasa binatang, bahasa semut pun dia bisa. Kemudian lagi jin pun dia kendalikan. Hebat sekali. Kenapa kau bisa Allah berikan? Karena dia bersyukur. Coba kita lihat surat 27 dari 15 sampai 19. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Shadaqallahul azim. Nah, kita lihat Nabi Sulaiman itu hebat sekali. Bisa bahasa semut dia. Jadi suatu dia parade militer nih, dia baris-baris semuanya jin, semua sapi, harimau, anjing, ular, semuanya manusia. Lagi baris-baris, tapi Sulaiman di depan. Dia lihat ada semut teriak. Kita mana dengar semut teriak? Dia dengar semut teriak. Masuklah ke dalam lubang. Nanti kalian diinjak oleh apa tentara Sulaiman. Mereka nggak sadar injak kalian itu. Ayo masuklah ke lubang. Nabi Sulaiman apa? Tersenyum dia. Tersenyum. Dia tersenyum. Apa ucapannya? Nah ini ucapannya ini hebat. Dia langsung berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika minas solihin. Apa? Fi ibadikas solihin. Nah dia, ya Tuhanku, tunjukilah aku cara mensyukuri rahmat iman yang Kau berikan kepada aku dan kepada ayah ibuku, dan amal soleh yang telah kukerjakan. Perbaikilah diriku dan keluargaku, dan masukkanlah aku dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Bukannya langsung dia bentak-bentak semutnya itu. Bukannya langsung dia ambil cari minyak tanah mau disiram. Bukan. Kita enggak cari mana lubangnya tadi, cari minyak tanah orang. Dibunuh enggak. Nah, ini hebat lagi Nabi Sulaiman lagi apa? Di surat 27 juga, ayat 38. 38, 39, 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sulaiman berkata,
Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ifrit dari golongan jin berkata, Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Subhanallahirrahmanirrahim. Belum. Sampai 40. Sampai 40. Sampai 40. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Jadi kita lihat coba di ayat ini. Nabi Sulaiman itu hebat waktu dia ada merapat kabinet terbatas. Berapa menterinya? Kita tahu rapat kabinet terbatas ini gak hadir anak buahnya, namanya itu burung pipit, burung ifrit. Arabnya burung hudhud. Dia bilang kemana ini hudhud ini? Ini orang penting sekali, kalau enggak nanti saya sembelih dia nanti kalau enggak beri alasan. Tiba-tiba hudhud datang. Datang hudhud langsung ngomong, Bos, mohon maaf telat. Kenapa? Saya tadi memperhatikan ada kerajaan yang bagus, indah sekali, tapi sayang nyembah matahari. Ratunya siapa? Ratu Balkis. Benar loh. Benar. Ayo bawa surat. Bawa suratnya. Tapi kamu perhatikan apa nanti yang setelah kamu baca apa usulnya. Nah, hudhud dia lagi ngirim surat itu, terus dia masuk nyelinap di istana. Itu masuk nyelinap di istana, dia langsung dengarin dapat surat itu. Apa pesan ratunya? Ternyata ratunya bilang, ini suratnya kalau tidak nyembah Allah, menyerahkan diri kepada Allah, akan diperangi. Panglima TNI-nya bilang, pokoknya ratu apa saja kita sikat aja. Satu bilang jangan, kalau kita kalah nanti kita diusir di tempat ini. Udah kalau gitu kita akan adakan musibah dulu. Persahabatan, saling sayang. Datanglah ini Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Nah, burung pipit ini ya namanya anak burung kan cepat ya. Bos-bos. Ratunya lagi mau kemari. Oh gitu ya. Dia panggilin semuanya anak buahnya. Siapa di antara anak buahku ini yang bisa membawa singgasana Ratu Balkis sekarang ini? Jin Ifrit ngomong. Jin Ifrit, bos, saya bisa bawa singgasana itu. Bos duduk, nanti bos berdiri, singgasana dari situ. Wah, hebat sekali. Tapi tendernya kalah oleh seorang ahli kitab atau Taurat. Dia bilang, bos, saya sanggup bawa singgasana itu sebelum mata bos berkedip. Wah, lebih cepat lagi kan? Nah, akhirnya yang dapat tendernya si ahli kitab. Itu sudah dapat situ, langsung dia panggil, anak buahku siapa yang bisa berubah, supaya nanti nggak ketahuan lagi oleh ratunya. Ratu datang disuruh lihat, coba lihat. Ini menurut ratu singgasana siapa? Lihat ini. Ini kayaknya singgasana saya, nggak salah lagi. Tapi kok ada di sini? Udah 1-0 kalah. 1-0 kalah kan? Nah, tapi di sini hebatnya Nabi Sulaiman itu begitu sampai singgasana situ apa dia bilang? Dia tidak bilang langsung bilang, wah hebat nih apa ahli kitab ini, luar biasa. Bukan. Ucapan Sulaiman itu yang hebat. Apa dia bilang? Dia bilang,
Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia liyabluwani, untuk mengujiku. Am ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kafir? Langsung Allah tambah, siapa yang bersyukur, syukur itu balik ke dirinya sendiri. Siapa yang nggak bersyukur, Allah maha kaya lagi maha mulia. Jadi kalau kita bersyukur balik ke kita sendiri. Kita nggak bersyukur, ya nyunsep ke kita sendiri. Ini kita bersyukur aja itu. Kalau mau berkah itu bersyukur. Ya Saudi misalnya alhamdulillah bersyukur. Nah, dulu bapaknya rajin loh ngaji. Setiap pengajian ini rajin. Ini dengan kalah sama bapaknya. Akhir hayat. Iya sampai ayatnya itu. Rajin. Sudah ikutin. Dan kalau sudah ikutin itu bapaknya dapat pahala. Dapat ilmu. Nah, tahajud. Nah, ajak kurir. Bangunin tahajud. Ajak istri, nyampur lagi. Jangan 5 waktu saya kemana sore ini? 5 waktu lagi mana ada sama di jarang ini, jarang. Yang bangun tahajud dia, Pak. Dia yang bangun tahajud. Yang bangun tahajud dia, Pak. Apa? Yang bangun tahajud dia, Pak. Ini ya? Iya, Sodik. Sorry. Iya, termasuk yang bangun tahajud. Sudah rutin sekarang? Udah berjalan lagi. Kita doakan dan istiqomah. Amin. Ya. Kalau yang dapat pahala, yang dapat bapaknya dapat pahala, kita juga bisa tahajud juga. Coba. Baik, kita balikin lagi kepada tadi. Nah, jadi bagi kita semuanya di sini, kalau kita bersyukur, kita bawa. Tidak bersyukur, Allah siksa. Ya pilih mana? Ya pilih yang bersyukur aja. Kita bersyukur. Pokoknya nanti kita suatu kita sholat maghrib sini, sujud syukur kita. Sujud syukur, jangan kalau bersyukur Allah tambah lagi. Allah luasin lagi nanti. Amin. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah SWT. Amin. Demikianlah pengajian pada hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi habis maghrib. Ya, habis maghrib nanti sampai isya. Baru kita tutup sampai isya. Ya, nanti ibu-ibu yang mau wudhu silakan wudhu, bapak-bapak yang mau wudhu, mau kamar mandi silakan. Nanti kita sholat maghrib di sini dan nanti kita isya juga di sini. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.